Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Pelita 3 kelas 9 yang mudah-mudahan pada sehat afiat, mudah-mudahan pada semangat menuntut ilmu dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita tidak boleh pasrah, kita tidak boleh loyo, dan kita tidak boleh putus asa. Selalulah dalam kesempatan apapun kita memiliki potensi yang bisa kita kembangkan untuk menjadi generasi yang unggul, kreatif, dan mandiri. Insya Allah, apa yang kita lakukan ini menjadi amal, menjadi nilai-nilai yang baik untuk diri kita yang bisa membanggakan kepada kedua orang tua kita dan untuk guru dan agama. Melanjutkan pembelajaran minggu lalu bahwa sudah kita sampaikan materi bagaimana sebagai seorang yang beriman kita meyakini hari akhir, kita meyakini hari kiamat dalam kehidupan kita hari ini. Kita tahu nanti sebagai seorang manusia kita akan ada kematian. Setelah kematian kita akan masuk kepada satu alam barzah. Terus ada beberapa peristiwa-peristiwa yang menghantarkan kita kepada yaumul hisab, ya, kepada pilihan daripada apa yang kita perbuat di dunia ini, apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup dan menjadi bekal untuk kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lanjutan materi ini silahkan kalian buka LKS, ya, ada materi tambahan di LKS itu ada yang sudah dapat semuanya. Kalian buka halaman 8, maaf bukan halaman 8, halaman 5, ya, halaman 5. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang hari-hari yang akan kita lalui setelah datangnya hari kiamat. Di mana yang pertama, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika telah meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam yang disebut alam barzah. Alam barzah adalah satu alam pembatas antara dunia, ya, kematian seseorang, ya, akan dikubur di tempatnya masing-masing. Nah, disinilah tempat kita menunggu datangnya hari kiamat, menunggu datangnya satu hari yang dibangkitkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju yang namanya hari mahsyar. Akan dikumpulkannya kita pada hari itu dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir, akan dikumpulkan berjuta-juta manusia dalam satu tempat yang disebut Yaumul Mahsyar. Coba perhatikan, kalian bisa lihat pada surat Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan mendapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi banyaknya manusia yang sudah meninggal mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah untuk dikumpulkan. Dikumpulkan itu, ya, nanti dalam satu tempat yang begitu luas sehingga manusia antara kehidupan dunia
waktu dia sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, dia tidak akan mengendahkan siapa dirinya ketika itu. Akan tetapi dia merasa akan apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika dikumpulkan pada hari ini. Nah, dari materi yang singkat ini, kalian nanti bisa menunjukkan satu respon ya dalam komentar di Classroom. Silahkan memberikan satu opini, memberikan satu tanggapan tentang materi hari ini. Kalian juga bisa nanti sebagai seorang siswa yang memiliki kreatif ya, membuat satu clipping ya, membuat satu tulisan-tulisan, artikel-artikel yang ada di internet, kamu bisa jadikan satu ya. Bagaimana peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di dunia ini. Dari mulai angin puting beliung, gunung meletus, kemudian pernah di Indonesia terjadi air bah dan juga tsunami. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan sungguh dahsyatnya alam ini. Ini salah satu pertanda bahwa kita harus mengimani kedatangan hari kiamat. Kalau kita di dalam diri kita ada satu ketidakpercayaan terhadap datangnya hari kiamat, maka kita termasuk orang-orang yang merugi dan termasuk orang-orang yang dikatakan keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda selalu menumbuhkan rasa cinta kita, menumbuhkan satu keingintahuan kita terhadap agama Islam ini. Sehingga bekal-bekal untuk kita menuju untuk mendapatkan satu yang dikatakan keberuntungan, menjadi manusia yang beruntung, bahwa ketika kita hidup di dunia ini ada bekal-bekal untuk akhirat kita. Dalam satu keterangan Nabi pernah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin hidupnya bahagia di dunia, maka carilah ilmu dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan ketika orang ingin hidupnya bahagia di akhirat, carilah ilmu akhirat. Carilah ilmu agama. Karena itu yang akan mendatangkan kebahagiaan kita di akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa orang yang ingin bahagia kehidupan dunia dan akhirat, maka ilmu dunia harus kita kuasai, ilmu akhirat juga harus kita kuasai. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita dan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah yang bisa berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada guru, dan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.